Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Ucu Mujahidah. Seperti janjiku pada video pertama, pada video kali ini aku bakal bagi-bagi tips gimana aku bisa lolos SIMAK Pasca UI. Meskipun waktu itu aku telat cukup lama, sekitar 45 menit. Tapi telatnya jangan ditiru ya. Oke, aku ikut ujian SIMAK itu tahun 2018 di gelombang kedua. Nah, sampai tahun 2020 ini masih banyak yang nanya ke aku gimana cara daftar SIMAK, terus persyaratannya apa aja, soal-soalnya kayak gimana, minimal skornya berapa, sampai nanya fotonya itu harus yang kayak gimana. Aku bakalan coba jawab sedetail mungkin apa yang aku tahu dan apa yang pernah aku alami. Sebelum kita melakukan pendaftaran SIMAK, pastikan kita tahu mau masuk fakultas apa, jurusan apa, dan peminatannya apa. Misalkan aku mau masuk sekolah kajian strategik dan global, di situ kan banyak prodinya atau banyak jurusannya. Nah, harus tentukan. Terus di masing-masing prodi itu juga punya konsentrasi dan peminatannya masing-masing, itu juga harus ditentuin. Setelah itu, pastikan juga kita mau masuk kelas reguler atau kelas khusus, karena secara waktu pembelajaran dan pembayaran semester itu juga beda. Selain itu, tidak semua fakultas menyediakan kelas khusus. Bisa cek lagi di websitenya UI atau website masing-masing fakultas. Kalau udah clear semua, baru kita masuk ke tahap pertama, yaitu daftar SIMAK UI. Daftarnya di mana? Daftarnya bisa langsung masuk ke www.penerimaan.ui.ac.id. Nanti masuk ke websitenya, terus di pojok kanan atas langsung klik buat akun. Masukin identitas diri, terus juga masukin KTP, sama masukin foto. Nah, fotonya ya kayak gimana sih? Fotonya foto close up dari wajah sampai bahu. Terus kalau bisa foto terbaru. Si foto ini tuh bakalan nampang di kartu ujian kita. Dan kalau nanti misalkan kita udah jadi mahasiswa UI, itu si foto bakal dipakai di KTM atau kartu tanda mahasiswa kita. Selanjutnya kita verifikasi akun. Setelah verifikasi akun, balik lagi ke website pendaftaran untuk mengisi data-data yang belum diisi. Ada 2 berkas wajib yang harus kita masukkan. Yang pertama, ijazah yang udah dilegalisir. Yang kedua, transkrip nilai yang udah dilegalisir. Gimana kalau kita belum punya ijazah atau ijazahnya tuh belum turun? Jangan khawatir. Waktu itu ijazahku juga belum turun, masih di covertize, masih tanda tangan katanya. Aku konsultasi ke bagian penerimaan UI. Mereka menyarankan aku untuk menggunakan surat keterangan lulus dari kampus. Nanti ada nomor ijazah yang harus kita isi. Nah, itu bisa kita pakai nomor SKL. Untuk transkrip nilai, kita bisa pakai DNS semester terakhir. Setelah itu kita bakalan dapat nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran ini gunanya untuk melakukan pembayaran. Tapi sebelum melakukan pembayaran, pastikan dulu seluruh data dan berkas kita itu udah benar. Karena kalau kita udah melakukan pembayaran, kita nggak bisa edit data kita sedikit pun. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, kita bakalan dapetin kartu ujian dan nomor ujian secara lengkap. Pokoknya lengkap banget di situ. Selanjutnya, yang kedua adalah soal SIMAK. Untuk soal SIMAK sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama ada tes kemampuan akademik, yang kedua ada tes bahasa Inggris. Untuk tes kemampuan akademik, sistem penilaiannya itu adalah sistem minus. Jadi ketika kita salah, maka -1, ketika kita benar +4, dan kalau misalkan kita gak jawab ya 0 gitu. Di dalamnya ada 3 klaster soal. Ada verbal, ada matematika, ada logika atau penalaran. Dulu aku belajar dari buku TPA atau Bappenas, range harganya sekitar 150 sampai 180, pokoknya di bawah 200.000 deh. Nah, aku waktu itu dikasih pinjam sama temanku. Jadi makasih banyak Teh Atika Fatin yang udah minjemin aku buku. Aku sangat-sangat terbantu banget dengan buku ini karena memang ada pembahasannya dan juga bisa diakses lewat mobile phone kita. Jadi nanti masuk ke Play Store itu ada aplikasinya, aplikasi si TPA atau Bappenas ini. Terus cara masuknya itu dengan scan QR code yang ada di buku. Kapan aku belajar TPA? Aku belajar TPA itu pagi-pagi sebelum aku berangkat kerja dan siang saat makan siang gitu. Jadi kan di kantorku itu budayanya tuh budaya kekeluargaan banget tuh. Setiap makan siang itu kita makan bareng-bareng. Nah, selama persiapan SIMAK aku menarik diri untuk belajar dan makan sendiri di ruanganku. Untuk teman-teman yang pengen tahu soal-soal SIMAK tahun-tahun sebelumnya,
itu teman-teman bisa akses di www.simakui.ac.id. Saranku untuk teman-teman yang mau beli buku latihan untuk simak, itu cari buku yang memang ada pembahasannya. Jadi kita belajar logika soal dari situ. Yang kedua, bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris sendiri, sistem penilaiannya itu bukan sistem minus. Jadi kalau saran dari aku, pastikan semua lembar jawaban kita itu penuh. Karena kalaupun kita salah, itu kita nggak rugi. Ada 3 jenis soal juga di dalam bahasa Inggris. Untuk teman-teman yang pernah ikutan tes TOEFL atau pernah lihat soal TOEFL, mungkin bakalan familiar banget. Yang pertama itu ada listening, yang kedua ada structure, yang ketiga ada reading. Aku highlight itu di bagian readingnya. Sepengalamanku di tes TOEFL waktu itu di lembaga bahasa di Malang, itu readingnya tuh pendek-pendek. Nah pas aku ikutan yang simak UI, itu readingnya tuh panjang-panjang. Teman-teman jangan sampai pas baca bagian reading itu kita baca readingnya sampai kita kehabisan waktu kayak gitu. Jadi baca soalnya dulu baru masuk ke readingnya gitu ya. Nah untuk belajarnya gimana? Nah waktu itu alhamdulillah kantorku memfasilitasi para karyawannya untuk belajar bahasa Inggris. Ada 2 kelas, ada kelas conversation sama kelas TOEFL, dan aku ikut kelas yang TOEFL seminggu sekali. Jadi aku sangat berterima kasih banget buat kantorku, Stay Sebi, khususnya Mr. Doni, teacher aku. Selain yang seminggu sekali itu, karena memang waktunya udah agak mepet, jadi aku juga belajar sendiri hampir setiap hari. Aku belajar pakai buku Clip. Teman-teman bisa cari juga di e-commerce bukunya, tapi aku nggak terlalu belajar dari sini. Aku lebih banyak belajar dari aplikasi. Masuk aja ke Play Store, ketik kata kuncinya TOEFL, banyak aplikasi yang keluar, cari aja yang rate-nya paling tinggi dan reviewnya paling bagus. Waktu itu aku install 4 aplikasi. Yang pertama yang keseluruhan TOEFL, terus 3 lagi tuh khusus reading, khusus listening, dan khusus structure. Kalau misalkan aku banyakkan main sosial media, aku yang pikiran aku langsung bilang, kamu harus belajar dulu, ayo pindah aplikasi gitu, pindah aplikasi deh. Dan aku sih ngerasa sangat terbantu karena di situ ada pembahasannya kayak gitu. Aku senang sih. Berapa nilai minimal TPA sama bahasa Inggris? Sebenarnya aku nggak tahu ini tuh seluruh fakultas sama atau enggak standarnya, tapi untuk fakultasku SKSG itu bahasa Inggris minimal 500 dan untuk TPA itu minimal 550. Aduh gimana nih, aku bahasa Inggrisnya masih lemah banget, masih jelek banget, bisa nggak ya nyampe segitu? Nah untuk teman-teman yang bahasa Inggrisnya belum merasa bagus, jangan nyerah dulu. Karena kita sama, waktu kuliah S1 itu kan ada bahasa Inggris. Nah pas teman-temanku tuh nilainya A dan B, aku tuh nilainya tuh B dan C. Aku ngerasa ya ampun kok bisa nilai bahasa Inggris aku tuh sejelek ini. Ya Allah, itu udah ngerasa hancur banget sih aku ngerasanya, karena aku ngerasa belajar gitu. Dan di kelas pun aku nggak fasih. Ditambah SMA aku dulu boarding school yang mana kita pakai bahasa Arab Inggris, meskipun emang dominannya dulu bahasa Arab sih, cuman aku rasanya udah belajar lebih aja gitu dibanding beberapa teman yang lain gitu. Aku ngerasa insecure waktu itu, aku merasa kesel banget, tapi untungnya aku sadar jangan sampai aku berlarut-larut dalam insecurity aku itu gitu. Maksudnya kalau misalkan memang kita belum bisa, ya belajar, bukan malah mengutuk dan menyalahkan diri maupun keadaan. Teman juga jangan nyerah. Sampai hari ini pun aku ngerasa masih sangat kacau bahasa Inggrisnya. Jangan kan ngomong bahasa Inggris, bilang abjad pakai bahasa Inggris aja aku masih salah-salah gitu. Tapi ya udah, kita masih harus terus belajar. Oke? Selanjutnya yang ketiga itu adalah jaga kesehatan fisik dan jaga kesehatan psikis. Dan sampai kita udah daftar, kita udah belajar, tapi kita lupa sama diri. Jangan lupa untuk tetap istirahat, tetap tidur, jangan belajar non-stop, jangan juga lupa makan, lupa minum gitu. Jangan sampai. Setiap belajar pastikan kita sediakan air putih. Aku ingat pesannya B.J. Habibie, beliau bilang dalam bukunya The Ideas, salah satu kecerdasan saya adalah karena saya rutin meminum air putih. Sediakan air putih setiap kita mau belajar. Kalau bisa ya pakai tumbler yang kita tahu ukuran tumblernya berapa, biar kita tuh kekontrol, oh kita udah minum sesuai dengan yang tubuh kita butuhin. Terus jangan lupa juga jaga kesehatan psikis kita. Jangan sampai kita nggak tahu kondisi diri kita itu kayak gimana. Kita harus lebih aware sama diri kita. Kalau misalkan kita ngerasa udah capek, udah bosen, lagi down, ya udah berhenti dulu belajarnya. Contohnya nih, kita udah belajar
terus nilai kita tuh ternyata masih jelek aja gitu, kok masih banyak yang salah ya gitu kan, pasti ada rasa kesel ya. Kita bisa tuh istirahat, ngelakuin hobi kita, ngelakuin apa yang kita sukain, bisa baca buku, atau bisa nonton, atau bisa tidur, makan, atau apapun. Tapi jangan kebablasan juga, terlalu banyak ngelakuin hobinya tapi belajarnya lupa. Untuk teman-teman yang muslim, teman-teman juga bisa sholat tahajud atau qiyamul lail untuk mengisi kekuatan psikis. Lanjut yang keempat. Nah, yang keempat, mendapatkan ridho dan doa dari orang tua. Karena aku percaya bahwa keriduan Tuhan itu ada pada keriduan kedua orang tua. Jadi pastikan kita mendapatkannya. Waktu itu aku beneran intens banget hubungan sama ibuku, terus juga minta doa sama beliau, meskipun ibuku bilang setiap orang tua itu pasti mendoakan yang terbaik untuk anaknya setiap hari tanpa diminta. Terus ibuku bilang lagi, Umi doain yang terbaik untuk kamu gitu. Kalau misalkan memang si UI ini memang yang terbaik, ya bakalan Allah kasih. Kalaupun memang belum lolos, ya bukan UI yang memang kamu butuhkan. Nah, di situ aku merasa lebih tenang. Aku yang awalnya down itu ngerasa wah, punya kekuatan dan spirit baru gitu. Jadi aku sih ngerasa bahwa ini doa dan keriduannya ibuku adalah salah satu X factor yang paling sangat berpengaruh di kelulusan aku waktu itu. Tapi jangan sampai juga kita udahlah minta doa dari orang tua dan restu mereka udah selesai, nggak gitu juga. Tapi kita harus seimbang nih antara usaha yang kita lakukan dan doa juga yang kita minta gitu ya. Jangan sampai kita terlalu berusaha tapi kita melupakan doa, tapi kita terus-terusan berdoa tapi kita juga tidak berusaha sama sekali. Akhirnya kita berpasrah kepada Tuhan. Ketika jawaban Tuhan adalah ya kamu lolos, kita tidak jumawa. Ketika Tuhan mengatakan tidak, kamu belum lolos, ya kita juga tidak terlalu kecewa dan menyalahkan diri sendiri gitu. Kecewa pasti ada ya, tapi tidak akhirnya menyalahkan diri, wah aku emang bodoh dan lain-lain, nggak kayak gitu. Ketika kita merasa ada suatu hal yang memang pantas kita perjuangkan, ya perjuangkan aja. Masalah hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak, itu kita kembalikan kepada Tuhan. Itu aja yang bisa aku bagi pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada juga hal-hal yang bisa diambil. Kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga DM ke Instagramku di @ucu_mujahidah. Semoga semuanya kita diberikan kesehatan baik lahir maupun batin kita, dan jangan pernah menyerah.